surga anu mulia Allah Ta'ala. Disebut kami kata Tanjung Sari. Banyak ketentuan penamaran antara penamaran ya salah satunya dan sama pengamatan negara nana. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabatku, jumpa lagi ya dengan saya Heri Herdiansah. Nah, alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan dimanapun kalian berada. Dan saya selalu mendoakan agar kalian semua dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dan tentunya menghormati leluhur yang sudah memperjuangkan negeri tercinta kita ini. Ataupun bisa disebut bulan mulut. Kalau menurut Islam itu bisa juga disebut bulan Rabiul Awal ya, di mana bulan Rabiul Awal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan ke alam dunia ini ataupun dilahirkan ke bumi ini. Nah, biasanya orang Jawa ataupun tradisi ataupun adat Jawa itu berhubungan dengan bulan Mulud. Salah satunya itu banyak yang memandikan pusaka ataupun benda-benda yang dikeramatkan. Nah, ataupun banyak juga yang ziarah ke makam-makam ataupun ke karomah ya, makam leluhur ya, intinya untuk mendoakan dan memperbanyak sholawat juga, dan intinya untuk memberikan syukuran ataupun berterima kasih, karena tanpa mereka ataupun beliau-beliau mungkin kita tidak akan seperti ini, semerdeka ini. Nah, intinya kita ini di bulan Mulud ini kita ingin berziarah sekalian untuk perbanyak sholawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kebetulan hari ini saya akan menelusuri sejarah ataupun makam yang berada di lokasi daya luhur, yaitu siapa lagi kalau orang yang luar biasa, yaitu Prabu Angkawijaya atau bisa disebut juga Pangeran Gesan Ulun. Nah, di situ juga bukan hanya beliau saja ya dimakamkan, ada juga di atasnya itu petilasan yaitu Sang Hyang ataupun pangeran, bukan pangeran sebetulnya ya, Eyang Jaya Perkasa, dan ke sebelah sananya itu di bawahnya petilasan Eyang Jaya Perkasa juga ada itu 7 pancuran. Nah, biasanya orang-orang yang ziarah yang mendatangi lokasi tersebut apalagi di malam 12 Mulud ataupun Maulid, entah 12 ataupun 14 suka ke sana. Jadi ada yang ziarah, ada juga yang ingin mandi ya, biasanya orang-orang yang ke sana itu mandi sumur 7 itu banyak sih. Ada yang ingin jodoh ataupun ingin usaha agar penglaris, tapi itu semua balik lagi ya ke niat kita. Pada dasarnya yang mengabulkan itu bukan air keramat ataupun air apapun, tetapi doa ibu ataupun doa orang tua dan doa-doa yang tulus ya, seperti itu. Nah, mungkin kita akan persiapan ya. Kebetulan saya ke sana bukan hanya saya seorang, akan tetapi banyak juga rekan-rekan yang mungkin sekarang sudah pada menunggu di luar sana. Tapi saya ingin sekali lagi ya mengingatkan kepada rekan-rekan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe tentunya, dan tekan juga tombol loncengnya agar video-video Lingga Buana ini bisa banyak dikenal ataupun bisa bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat kalian semua. Nah, untuk rekan-rekan yang baru bergabung di channel Lingga Buana Sumedang ini, selamat bergabung ya. Tanpa kalian Lingga Buana Sumedang itu bukan apa-apa. Kita lanjut saja ya ke sana. Kasihan teman-teman juga. Pantengin terus channel Lingga Buana Sumedang. Gaskeun.
Malam 12 Mulud adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang Jawa, karena di malam tersebut banyak orang-orang mendatangi makam ataupun petilasan ke rumah pejuang dahulu, seperti halnya saya dan teman-teman saya. Di malam 12 Mulud, saya pun mendatangi salah satu makam leluhur Sumedang yang berada di Dayeuh Luhur, yang tepatnya berada di Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, tentunya Kabupaten Sumedang. Siapa yang tidak kenal dengan Pangeran Angkau Wijaya, atau bisa disebut juga dengan Pangeran Kesan Ulun? Beliau adalah putra dari Pangeran Santri atau Pangeran Soleh, dan ibu beliau adalah Ratu Pucuk Umun yang makamnya di Pasarean Gede. Pangeran Kesan Ulun adalah salah satu orang yang berjasa di kepemerintahan Sumedang Larang. Salah satunya beliau dulunya adalah penyebar agama Islam di Tatar Sunda, Dayeuh Luhur. Selain terkenal dengan makam Prabu Gesan Ulun, dikenal juga sebagai Pancuran 7 dan petilasan Eyang Jaya Perkosa ataupun Patih Pajajaran. Tak jarang orang yang mendatangi tempat penjarahan ini di dalam kota sampai luar kota Sumedang. Nah, rekan sahabatku, alhamdulillah ya, kita baru sampai di pemarkiran Dayeuh Luhur. Seperti ini ya. Tempatnya itu seperti ini. Akan tetapi malam 12 Mulud ini sangatlah berbeda dengan malam 12 Mulud yang dulu-dulu. Semenjak pandemi COVID-19 melanda negeri tercinta kita ini, akan tetapi semangat saya dan teman-teman tak mengurungkan niat saya dan teman-teman saya untuk mendatangi lokasi pemakaman Pangeran Santri di Dayeuh Luhur. Biasanya banyak peziarah memenuhi tempat ini, apalagi di malam 12 Mulud. Akan tetapi semenjak pandemi melanda negeri tercinta ini, peziarah pun hanya sedikit yang mendatangi pemakaman Dayeuh Luhur. Sesudahnya kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pancuran 7, karena salah satu keunggulan ataupun keistimewaan Dayeuh Luhur
Selain terkenal dengan Pangeran Gesan Ulun, juga terkenal dengan Pancuran 7. Jalan ke Pancuran 7 dari pemarkiran utama cukup lumayan jauh, dan kami pun terus berjalan menuju tempat Pancuran 7, dan jalannya pun tidak terlalu begitu besar. Ketika kita mau memasuki wilayah Pancuran 7, kita pun diminta biodata kita dan berapa orang yang akan masuk ke sana. Setelahnya kita mengisi biodata kita masing-masing, kita pun melanjutkan perjalanan kita, yaitu ke Pancuran 7. Dan saya pun penasaran, apakah banyak orang-orang yang mandi di sana. Konon cerita orang tua dulu, Pancuran 7 daya luhur mengandung kekuatan magic, dan diyakini oleh orang-orang yang berjarah apabila mandi di daya luhur, kalau orang tersebut lajang, biasanya akan bertemu dengan jodohnya, ataupun penjara hanya sekedar mengambil air untuk perusahaannya. Akan tetapi saya mencoba untuk menelusuri Pancuran 7 itu apa saja. Kebetulan pancuran pertama yang bernama Ciasihan. Seperti inilah kondisi Pancuran Ciasihan. Konon katanya penjara yang mempercayai ketika mandi di sini banyak orang yang mengasihi kita. Sesudahnya saya di Ciasihan, saya pun menelusuri lagi pancuran yang kedua, yaitu Pancuran Cikajayaan. Konon katanya ketika kita mandi di Cikajayaan ini, banyak orang yang mempercayai kita bisa membuang kesialan. Setelahnya saya melihat Pancuran Cikajayaan, saya pun melihat pancuran ketiga, yaitu Cikahuripan atau Pancuran Cikahuripan. Dan saya pun penasaran dengan Cikahuripan. Konon katanya penjara meyakini ketika mandi di Cikahuripan bisa membuka kehidupan. Akan tetapi itu semua balik lagi ke diri kita sendiri, karena pada dasarnya yang bisa merubah kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya saya di Cikahuripan, saya pun meneruskan perjalanan, yaitu
Cikawedukan. Dan ternyata bukan hanya rombongan saya, akan tetapi ada juga rombongan yang lain sedang mengambil air. Dan saya pun mencoba memasuki pemandian Cikawedukan. Seperti inilah kondisi di Cikawedukan, Daya Luhur. Paling ada kali. Sesudahnya kita mandi di Pancuran 7, kita pun melanjutkan perjalanan, yaitu berziarah ke Pangeran Kesan Ulun, putra dari Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun. Dan saya pun sangatlah bersyukur, sebab tadinya saya dan teman saya ingin mendatangi juru kunci Daya Luhur, akan tetapi juru kunci membawa orang yang ingin berziarah, dan akhirnya kita pun ikut bergabung dengan rombongan mereka. Dari pemarkiran utama ataupun dari gapura pintu masuk menuju makam Pangeran Kesan Ulun, penerangan tidak terlalu bagus, dan akhirnya kita pun memakai baterai HP agar bisa menerangi perjalanan kita ke Pangeran Angkawijaya ataupun Pangeran Kesan Ulun Sumedang.
Akhirnya kita pun sampai di lokasi pemakaman Pangeran Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya. Bisa kita lihat bangunan yang begitu besar dan mewah di pemakaman tersebut. Dan saya pun mencoba memasuki kawasan pemakaman Pangeran Gesan Ulun. Ternyata saya pun takjub karena bangunan di pemakaman Pangeran Gesan Ulun begitu sangat luar biasa, bahkan penataannya juga sangat bagus. Dan ternyata bukan hanya rombongan saya seorang, akan tetapi banyak rombongan-rombongan yang lain juga mengelilingi pemakaman Pangeran Gesan Ulun. Kita pun langsung memanjatkan doa untuk beliau sebagai tanda terima kasih karena beliau sudah memperjuangkan Sumedang menuju kejayaan. Sesudahnya kami selesai berziarah, kami pun langsung meninggalkan pemakaman Pangeran Gesan Ulun. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk rekan-rekan semua. Dan saya pun pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembikinan video ini. Dan nanti di lain waktu saya akan mengekspor, yaitu petilasan Eyang Jaya Perkasa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.